Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Aulia Rahmawati dari jurusan Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Ilmu Hama Tumbuhan Dasar dengan dosen pengampu Ibu Waudesiti Animahisain SPMP. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pengendalian hama tanaman. Mengapa strategi pengendalian hama tanaman ini penting untuk kita bahas? Karena serangan hama menjadi salah satu faktor terbesar yang menyebabkan kerugian pada petani. Jika tidak dikendalikan, kualitas dan kuantitas hasil dapat menurun secara drastis. Kesalahan penggunaan pestisida dapat menimbulkan resistensi hama, pencemaran lingkungan, dan residu berbahaya pada hasil pertanian. Seperti yang kita amati pada saat ini, petani kita masih banyak yang menggunakan pestisida secara berlebihan dan tidak sesuai dengan dosis dan anjuran pakainya. Maka topik ini penting untuk memberikan informasi tambahan terkait strategi pengendalian hama yang lebih ramah lingkungan. Contohnya seperti pengendalian hama terpadu yang menjadi standar pengendalian modern. Sebelum kita masuk ke strategi pengendalian hama, terlebih dahulu kita harus memahami apa sih sebenarnya hama itu. Nah, jadi hama adalah semua hewan yang aktivitasnya mengganggu tanaman sehingga menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas produksi, sehingga menyebabkan kerugian secara ekonomi bagi para petani. Serangan hama dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, kualitas, dan produksi secara keseluruhan. Pengendalian hama secara tepat waktu sangat penting untuk mencegah kerusakan yang lebih parah. Kita semua membutuhkan strategi yang aman, efektif, dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, tujuan kita melakukan pengendalian hama adalah untuk mencegah kehilangan hasil panen dengan menghindari penurunan produksi yang disebabkan oleh kerusakan hama. Kemudian, kita juga memastikan kesehatan tanaman dengan menjaga tanaman sehat untuk produksi yang lebih optimal. Kemudian, kita juga ingin menciptakan sistem pertanian yang lebih stabil dan berkelanjutan, serta menjaga populasi hama di bawah ambang batas ekonomi. Selanjutnya adalah prinsip utama pengendalian. Yang pertama, pengendalian bertarget. Tidak semua hama memerlukan pemberantasan total. Kita hanya perlu menekan populasi hama agar tetap seimbang di ekosistem. Kemudian, kita melakukan pemantauan dan penilaian. Pengendalian berdasarkan pemantauan aktif, bukan berdasarkan asumsi saja. Kemudian, kita juga memprioritaskan metode yang aman serta lebih ramah lingkungan, dan menghindari pendekatan satu metode untuk mencegah resistensi hama. Metode pengendalian yang pertama adalah pengendalian secara budidaya atau secara kultur teknis. Yang pertama, kita melakukan rotasi tanaman atau kita mengganti tanaman budidaya kita dengan tanaman yang lain pada siklus tanam selanjutnya, bisa dari genus atau dari famili yang berbeda. Tujuannya adalah untuk memutus siklus hidup dari hama. Kemudian kita juga dapat melakukan sanitasi lahan. Kita dapat membersihkan gulma dan sisa tanaman yang berpenyakit. Tujuannya agar tumbuhan ini tidak menjadi inang sementara bagi hama. Kemudian kita juga dapat menggunakan varietas tanaman yang tahan terhadap hama. Kemudian kita juga dapat mengatur jarak tanam dan waktu untuk mengurangi resiko ledakan hama. Strategi pengendalian selanjutnya adalah pengendalian secara mekanis dan fisik. Yang pertama yaitu pencabutan secara manual. Ketika kita mendapati hama yang bersifat makroskopis di lapangan, kita dapat langsung memungut hama tersebut, baik larva, telur maupun imagonya. Kemudian kita dapat menggunakan perangkap seperti perangkap feromon, contohnya feromon seks pada lalat buah. Kemudian kita juga dapat menggunakan perangkap cahaya untuk serangga-serangga yang bersifat nokturnal atau beraktivitas ketika cahaya minim. Kita juga dapat menggunakan perangkap kuning lengket. Selanjutnya kita dapat melakukan pengolahan tanah. Nah, tahap ini mengganggu tahapan pupa atau larva dari serangga sehingga kita memutus atau mengganggu siklus hidup mereka. Kemudian kita juga dapat menggunakan penghalang seperti jaring, mulsa, atau layar untuk menghalangi hama masuk ke dalam pertanaman kita. Nah, selanjutnya adalah pengendalian secara biologis.
Yang pertama, kita dapat menggunakan musuh alami. Kita dapat memanfaatkan predator, parasitoid, dan patogen serangga untuk menekan populasi hama. Kemudian kita juga dapat menggunakan agen biokontrol seperti Beauveria bassiana, Metarhizium anisopilae, dan Bacillus thuringiensis. Nah, metode pengendalian biologis ini lebih ramah lingkungan dan memberikan stabilitas jangka panjang, membantu menjaga keseimbangan ekosistem pertanian. Nah, selanjutnya adalah pengendalian secara kimia atau menggunakan pestisida sintesis. Nah, perlu digarisbawahi bahwa penggunaan pestisida sintesis ini merupakan jalan terakhir. Artinya kita menggunakan pestisida sintesis ini hanya ketika populasi hama sudah melewati ambang batas ekonomi. Kita juga harus menggunakan prinsip 5T, yaitu tepat jenis, tepat sasaran, tepat dosis, tepat waktu, dan tepat cara penggunaannya. Kemudian kita juga harus manajemen resistensi dengan baik. Kita mengganti bahan aktif untuk mencegah resistensi hama. Kemudian kita harus mengutamakan keselamatan, memprioritaskan penggunaan APD, meminimalkan residu, dan mencegah pencemaran lingkungan. Dan terakhir adalah pengendalian hama terpadu. Pengendalian hama terpadu atau PHT, kita menggabungkan semua metode pengendalian secara efektif dan berkelanjutan, mulai dari pengendalian secara kultur teknis tadi di awal sampai dengan pengendalian menggunakan pestisida sintesis. Kita gabungkan semua dalam pengendalian hama terpadu. Berdasarkan pemantauan rutin hama dan musuh alami, artinya petani harus rutin memantau keberadaan hama dan musuh alami di lahan pertaniannya. Kesimpulannya, pengendalian hama menjaga kualitas dan kuantitas hasil produksi tanaman agar sesuai dengan kemampuan atau kapasitas genetiknya. Kedua, pendekatan terpadu lebih efektif dan berkelanjutan karena menggabungkan semua teknik pengendalian yang ada. PHT adalah strategi modern untuk pertanian yang sehat dan efisien. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa klik tombol like. Dan apabila teman-teman memiliki kritik atau saran terkait video ini, teman-teman bisa langsung drop di kolom komentar. See you the next video guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.